bersama saya Yustisya Krisnajati di channel YouTube saya. Ini adalah video keempat saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai HTML. Dari mulai apa itu HTML, caranya, sampai nanti kita akan membuat website sederhana menggunakan HTML. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan HTML. Sebelum membahas tentang pendahuluan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, dari nama saya Yustisya Krisnajati dengan nomor induk mahasiswa 2019-52005 dari program studi D3 Teknik Komputer Universitas Papua. Lanjut ke video. Di video ini jadi kita tidak akan ngoding dulu, kita akan mulai start coding pada video berikutnya. Nah, kita langsung saja pada apa itu HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Peramban internet menerima dokumen HTML dari server web atau dari penyimpanan lokal dan membuat dokumen menjadi halaman web multimedia. HTML menggambarkan struktur halaman web secara skematik dan isyarat awal yang disertakan untuk penampilan dokumen. Nah, itu dia dari pengertian apa itu HTML. Untuk selanjutnya yaitu fungsi HTML. Fungsi Hypertext Markup Language secara umum adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Sedangkan fungsi dari HTML yang lebih spesifik antara lain, yang pertama membuat halaman web, yang kedua menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet, dan yang terakhir membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu, dalam hal ini menggunakan kode hypertext. Selanjutnya yaitu sejarah HTML. Pada tahun 1980, seorang ahli fisika bernama Tim Berners-Lee dan juga seorang kontraktor di CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir, mengusulkan dan menyusun Enquire, sebuah sistem untuk ilmuwan CERN dalam membagi dokumen. 9 tahun kemudian, Berners-Lee mengusulkan adanya sistem markup berbasis internet. Berners-Lee menspesifikasikan HTML dan jaringan beserta perangkat lunaknya di akhir tahun 1990. Tulisan pertamanya mengenai HTML yang dibagi untuk umum adalah sebuah dokumen yang disebut tanda HTML. Pertama kali disebutkan di internet oleh Tim Berners-Lee pada akhir tahun 1991. Tanda ini menggambarkan 18 elemen awal mula versi sederhana dari HTML, kecuali untuk teks hyperlink yang sangat dipengaruhi oleh HTML5 in-house Standard Generalized Markup Language atau HTML berbasis format dokumen di CERN. Untuk selanjutnya yaitu cara kerja HTML. Dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan ekstensi .html atau .htm. Ekstensi file ini dapat dilihat dengan menggunakan web browser apapun seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya, sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Biasanya, rata-rata situs web menyertakan sejumlah halaman HTML yang berbeda-beda. Contohnya, beranda utama, halaman tentang kami, halaman kontak yang semuanya memiliki dokumen HTML terpisah. Masing-masing halaman HTML terdiri atas seperangkat teks. Bisa disebut juga elemen yang mengacu pada building block halaman website. Teks tersebut membuat hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian, paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Sebagian besar elemen HTML memiliki tag pembuka dan penutup yang menggunakan sintaks. Dan selanjutnya, tag HTML dan fungsinya.
Yang pertama, elemen block level, memakai semua space yang tersedia dan selalu membuat line baru di dalam dokumen. Kedua, elemen inline, hanya memakai space sesuai dengan kebutuhannya dan tidak membuat line baru di halaman. Biasanya, elemen ini akan memformat isi konten dari elemen block level. 3. Tag HTML /HTML adalah elemen level tertinggi yang menyertakan setiap halaman HTML. Keempat, tag head/head menyimpan informasi meta seperti judul dan start halaman. Yang terakhir, tag body/body melambaikan semua konten yang muncul pada suatu halaman. Yang selanjutnya yaitu pengembangan. Sejak pertama kali diperkenalkan, HTML telah melewati perkembangan yang cukup signifikan. W3C terus merilis versi dan mengupdate terbaru sembari mencetak sejarah dan mengukuhkan keberadaannya. Untuk kelebihan HTML, yang pertama, bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Dijalankan secara alami di setiap web browser. 3. Memiliki learning curve yang mudah. 4. Open source dan sepenuhnya gratis. 5. Bahasa markup yang rapi dan konsisten. Keenam, standar web yang resmi dimaintain oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Yang terakhir, mudah diintegrasikan dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.js. Untuk kekurangannya yaitu, yang pertama, paling sering digunakan untuk halaman web statis. Untuk fitur dinamis, Anda bisa menggunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. Yang kedua, HTML tidak memungkinkan user untuk menjalankan logic. Alhasil, semua halaman web harus dibuat terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama, seperti header dan footer. Yang ketiga, fitur-fitur baru tidak bisa digunakan secara cepat di sebagian browser. Untuk kekurangan HTML yang terakhir yaitu terkadang perilaku browser susah untuk diprediksi. Misalnya browser lama tidak selalu bisa render teks yang lebih baru. Sekian video dari saya tentang pendahuluan apa itu HTML beserta sejarah dan juga fungsinya.